kan roh pembentukannya. Lalu benarkah LPD kekinian berjalan sesuai dengan roh pendirinya? Maka dengan itu kita akan bahas dalam obrolan spesial kali ini dengan topik eksistensi LPD di saat pandemi COVID-19. Yang pasti Tias tidak sendiri, sudah ada 8 orang narasumber yang kita hadirkan di Studio Gempol 38. Dan tenang saja, kita semua sudah mengikuti protokol kesehatan, semua narasumber sudah menggunakan masker, dan di masing-masing meja sudah tersedia hand sanitizer. Oke, izinkan Tias untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Imade Sudarme SEMM selaku Kepala BPD Bali Cabang Singaraja. Selamat pagi Pak. Oke, berikutnya ada Dekan Hukum Unmas, Bapak Dr. Iketur Sukawati Lanang, Putra Perbawa. Selamat pagi Pak Lanang. Oke, di samping Pak Lanang sudah ada Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng, Bapak Imade Nyiriase SSOS MMA. Selamat pagi Pak Nyiri. Lalu ada Penasehat LSM Detik, Dr. Andos Ketut Narde Urgrasena. Selamat pagi Pak Narde. Lalu ada Bapak Gede Sasnita Aryawan SHMH selaku Kabak Ekbang Pemkab Buleleng. Selamat pagi Pak. Di berikutnya di samping Pak Narde Niki sudah ada Akademisi Undiksa Bapak Dr. Inengah Suarmanayasa SEMSI. Selamat pagi Pak Arman. Dan yang terakhir ini ada Ketua Majelis Desa Adat Buleleng Bapak Dewa Putu Budarse. Selamat pagi Pak Dewa. Ya, dan satu orang narasumber yaitu Ketua DPRD Kabupaten Buleleng masih belum ada di studio di Angkringan Gempol 38 pagi ini karena beliau masih ada kegiatan lain. Kita sembari menunggu, kita bakal tanya-tanya ya kepada narasumber yang sudah hadir di Angkringan Gempol 38. Oke, yang pertama Tias bakal ngobrol barengan sama Pak Nyiri dulu selaku Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng ya. Kalau nggak salah terakhir kali kita ketemu bahas LPD juga ya Pak ya, waktu Bapak datang di obrolan pagi. Kalau boleh tahu sejauh ini bagaimana kondisi LPD di Kabupaten Buleleng, Pak? Iya. Terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, ya. Jadi eksistensi LPD jadi pada pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau situasi dan kondisi LPD saat COVID ini, jadi sedikit memang ada gangguan ya deh. Gangguannya apa? Jadi karena kita urat nadi kita adalah pelemparan kredit, itu artinya operasional kredit. Jadi tentu di bidang kredit ini mengalami sedikit hambatan. Jadi situasi COVID ini. Jadi terutama sekali debitur-debitur kita yang bergerak di bidang pariwisata, itu sama sekali lumpuh gitu. Tapi kalau debitur kita bergerak di bidang pertanian, jadi perdagangan, itu mungkin perikanan, ini masih bisa jalan gitu, masih bisa jalan. Jadi terutama sekali yang pariwisata gitu. Secara umum, jadi LPD di Kabupaten Buleleng ini, jadi justru ketika COVID-19 ini, jadi banyak ini muncul permasalahan-permasalahan di beberapa LPD gitu. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita selaku ya, pemerintah, selaku tim pembina, selaku akademisi, selaku praktisi. Itu bagaimana jadi menyikapi hal seperti itu gitu. Jadi kami melihat secara umum LPD memang ada yang turun, ada yang meningkat, tapi secara umum belum begitu 2020 ini belum begitu adanya berpengaruh besar. Tapi kami masih bagaimana strategi di 2021 ini, jadi tentu itu harus betul-betul dilakukan jaga-jaga ya dengan baik itu. Jadi contoh, jadi kita dari LPLPD selaku pembina teknis dan sekaligus panurekse eksternal kita, jadi sudah melihat jadi kondisi-kondisi di masing-masing LPD itu berbeda-beda. Jadi dengan melihat melalui indikator penilaian kesehatan LPD, jadi LPLPD itu sudah mengeluarkan semacam matrik. Jadi matrik ini adalah sesuai dengan nilai kesehatan masing-masing LPD. Contoh misalnya, yang bermasalah misalnya apa? Likuiditas misalnya. Kalau likuiditas bermasalah, tentu kebijakan-kebijakan yang mesti dibuat di LPD itu adalah menukik pada fokus pada likuiditas. Tapi misalnya kredit yang bermasalah, tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat di LPD itu adalah kredit. Misalnya bagaimana
melakukan relaksasi kredit, bagaimana kredit itu biar bisa lancar. Memang di tahun 2020 ini sudah dilakukan, yaitu relaksasi kredit itu dengan tidak memberikan denda, kemudian ada restrukturisasi, ada mungkin reconditioning. Jadi 3R itu sudah diterapkan di dalam pengelolaan LPD itu. Yang kami rasakan di saat sekarang ini justru masalah-masalah eksternalnya. Jadi ketika LPD dalam keadaan sulit, harus pegang setir yang betul-betul konsentrasi, tapi banyak diganggu setirnya dari pihak luar itu. Jadi kadang ada laporan itu ya ke yang berwajib gitu. Jadi ini sebenarnya kita mohonlah kepada pemerintah, kepada yang berwenang pada saat ini mungkin, jadi terutama sekali MDA ini, jadi bagaimana mengkomunikasikan hal ini. Kami sebenarnya dari BKS Buleleng sudah sampai ke provinsi ini. Jadi DPR sudah menerima informasi ini. Jadi LPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 ini, pasal 39 huruf 3, yaitu bahwa lembaga pemerintahan desa, lumbung pitih negari, dan lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini diakui keberadaannya, dikelola berdasarkan hukum adat, dan tidak tunduk terhadap undang-undang ini. Itulah sebabnya mungkin sementara ini dikecualikan dari pajak. Nah, berangkat dari pemikiran undang-undang itu, tentu Perda dan Pergub ini juga merupakan ini kekuatan adat kan. Jadi merupakan hukum adat juga Perda dan Pergub ini. Sekaligus jadi perpanjangan dari Perda dan Pergub ini ada awig-awig, ada perarem di desa. Jadi ini kenapa masih pihak-pihak luar itu artinya terlalu leluasa masuk ke LPD, terutama yang berwenang ini. Ini begitu ada masuk satu yang memiliki kewenangan ini akan kita hancur, LPD itu hancur. Jadi kepercayaan modal LPD yang paling utama adalah kepercayaan. Satu hari itu bisa semua menarik tabungan kalau sudah ya namanya apakah itu audit masuk gitu misalnya. Jadi atau, kepercayaan gitu Pak ya. Kepercayaan akan hilang gitu. Nah inilah perlu dikomunikasikan, dikoordinasikan sehingga LPD dikelola berdasarkan hukum adat. Lalu bagaimana perlindungan hukum adat ini terhadap pengelolaan LPD itu. Jadi kami tidak melawan hukum formal. Kalau memang desa adat tidak mampu menyelesaikan masalahnya silakan itu. Tapi jangan ya sedikit-sedikit sudah lapor ada, gitu ya. Kan itu yang buat kepercayaan kita habis ini, akan hancur kita. Nah, gitu. mungkin bisa dirinci Pak berapa LPD yang keadaannya sehat dan kurang sehat atau mungkin ada yang pilot selama pandemi Covid? Ini kalau masalah itu kita tidak berwenang untuk ini karena LPD yang punya kewenangan itu. Jadi kalau kita BKS itu adalah sebagai suatu wadah yang menampung aspirasi para pengelola LPD, mengkomunikasikan, mencarikan solusi seperti ini. Ada masalah kita komunikasikan, carikan solusi. Semogalah jadi pihak-pihak yang berwenang terkait dengan permasalahan LPD ini mau jadi cooling down agar LPD kita ini situasi susah ini bagaimana setirnya ini jangan diganggu-ganggu. Apalagi ya sampai seorang pengawas atau seorang bendese tidak paham tentang tupoksi mengawasi LPD itu. Jadi tidak cocok dengan pemucuk atau prajurunya tidak cocok dengan LPD. Itulah tanda-tanda kepercayaan itu akan habis itu. Gitu. Ya terima kasih. Nah lalu apakah ada LPD baru mungkin yang berdiri selama pandemi ini Pak? Selama pandemi ini belum. Belum ada ya? Belum. Ya kita lihat. Nah persoalan-persoalan yang biasanya dihadapi oleh LPD selama pandemi ini apa saja? Ya itu yang pertama masalah kredit ya. Jadi kreditnya. Jadi urat nadi kita adalah di kredit. Tapi sering orang mengkambing hitamkan, oh ini tidak LPD-nya tidak bagus karena pengelolanya. Belum tentu. Jadi kita lihat lebih dekat dulu. Makanya jangan melihat permasalahan LPD itu dari jauh gitu. Jadi kami sudah sampaikan juga dalam webinar Undiksa S2 Undiksa kemarin. Jadi tolong dekat dulu sama LPD. Salah enggak dia? Proud enggak dia? Kalau memang proud itu silakan. Kami juga tidak pernah membela orang yang tidak proud. Tapi orang yang benar-benar LPD-nya masih sehat diisukan, dibuat prisuruh grup kemudian digoyang itu sehingga LPD-nya bangkrut itu. Dan ini kalau seperti itu kejadiannya ini sebagaikan Covid juga. Sekarang Covid-nya salah satu LPD, besoknya akan pindah lagi ke LPD yang lain. Itu menurut saya. Ya. Selain kredit ada permasalahan yang lain mungkin? Ya permasalahan lain bagaimana perlindungan hukum adat itu di dalam pengelolaan LPD. Kita konon sudah diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 2013 itu. Jadi tapi sementara ini kita
katanya ada modal di store, boleh pihak yang berwajib masuk ke LPD. Itu sebenarnya bukan modal di store, sebenarnya itu adalah modal donasi yang diberikan ketika habis lomba desa dulu, sehingga diberikan LPD. Itu kan hanya bisa disikapi di rekon oleh Pemda Bali itu. Jadi apakah itu dijadikan hibah atau jadi apa dikembalikan, itu selesai urusannya gitu. Oke. Ya, gitu. Nah, lalu bagaimana apabila misalnya nasabah atau masyarakat di desa setempat yang memiliki keluhan-keluhan terhadap LPD, apa yang harus dia lakukan jika memang tidak boleh melaporkan ke pihak berwajib langsung? Iya, semestinya harapan kami itu jadi Bendese selaku pemucuk Panurekse itu ini mengambil langkah-langkah bijaksana lah, itu lakukan duduk bersama musyawarah di desa itu. Jadi selesaikan berdasarkan adat ini gitu. Jadi contoh sekarang misalnya salah satu LPD itu diselesaikan permasalahannya misalnya berdasarkan hukum positif, hukum formal. Itu area kerugiannya yang dicari oleh petugas di sini adalah area kerugian negara, bukan kerugian nasabah itu. Ya, walaupun di satu sisi mungkin media bilang untuk mengamankan aset-aset jangan pindah ke tangan yang lain, ya. Untuk mengamankan nasabah. Enggak bisa. Karena nasabah itu bisa kembali tentu itu harus diselesaikan dengan jalur ini hukum adat gitu. Jadi bagaimana diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bertanggung jawab menagih kredit-kreditnya, dibayar simpanan-simpanan masyarakat itu, sehingga disitulah kita bisa menyelesaikan gitu. Karena kalau kerugian negara itu kembali ke kas negara, bukan kembali kepada nasabah gitu. Jadi kalau kita mau mengembalikan dana nasabah tentu harus duduk bersama di desa itu. Kekuatannya adalah senjata pembungkasnya adalah ada di desa adat, di awig-awig desa adat itu sendiri gitu. Itu. Oke, jadi berarti klien desa adat atau bendesa adat setempat yang memiliki peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LPD. Yang kalau berdasarkan praktisi kami, pengalaman kami itu jadi bendesa adat, panurekse, prajuru desa adat, prajuru LPD, pegawai LPD, ini harus ada kebersamaan lah, kebersamaan menuju hal yang positif dalam pengelolaan LPD. Kalau di sini udah ada cekcok-cekcok tidak cocok itu akhirnya terakhir LPD-nya, apalagi politik interest masuk ke LPD, habis LPD itu. Oke, harus saling bergandengan tangan gitu lah ya Pak ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nyiri. Nanti bakal kita lanjutkan lagi. Sekali ini Tias mau ke Pak Narde dulu selaku penasehat dari LSM Detik. Ini biasanya Pak Narde selalu aktif ya, ikut telepon kalau di obrolan pagi. Oke, kalau boleh tahu apa yang sudah didapatkan oleh LSM Detik selama melakukan pengamatan dan mencermati perkembangan LPD di Buleleng? Mungkin mic-nya Pak bisa dipakai. Terima kasih diberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan apa yang kami ketahui dari LSM dan apa seharusnya disampaikan dan mungkin juga bagaimana cara penyelesaiannya. Tadi dikatakan oleh Ketua BKS LPD banyak permasalahan, terutama dikatakan masalah ekstern. Iya. Tetapi saya meninjaunya bukan masalah ekstern aja. Kalau masalah ekstern saja itu belum merupakan suatu permasalahan. Tapi harus ada masalah ekstern. Masalah ekstern itu muncul akibat adanya masalah intern itu sendiri. Tidak terlepas. Nah, maka itu pada saat ini saya ingin menyampaikan berdasarkan catatan yang kami peroleh dari pihak yang mempunyai kompetensi yang cukup tinggi, bahwasanya dari bulan September 2020 itu di Buleleng itu LPD bermasalah mencapai 86 dari jumlah 169. Jadi alangkah besarnya LPD yang bermasalah. Ya. Nah, permasalahan ini belum kami teliti seberapa jauh karena kami ingin mengkritisi bukan menyelidiki. Kalau yang kami ketahui mesti 3 unsur yang mendapat permasalahan itu atau yang menjadi permasalahan itu. 1, permasalahan pengelolaan. 2, masalah manajemen. 3, masalah proses. Kalau tadi disampaikan masalah proses karena kredit itu. Tapi bagaimana pengelolaannya? Apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Perda Gubernur nomor 3 2017? Itu sudah sesuai beda. Apakah sudah sesuai dengan perarem yang berlaku? Apakah sudah sesuai dengan awig-awig? Nah, di masing-masing desa ada awig-awig yang
mungkin berbeda karena gamesime-nya berbeda-beda. Maka dari itu permasalahannya berbeda-beda antara LPD 1 dengan LPD yang lain. Misalnya saja saya berikan contoh. Salah satu saya mengadakan pendekatan pada desa Sinabun. Di sana permasalahannya seperti tadi dikatakan oleh yaitu Pak Nyiri, maaf Pak saya sebutkan namanya, bahwasanya permasalahan di sana itu sudah sampai penyelesaian keputusan pengadilan. Bahwasanya ketua LPD sudah jatuh hukuman. Tapi bagaimana dengan perlindungan terhadap para penabung? Itu perlu dipikirkan. Karena LPD itu tidak hancur, tidak hapus, tidak dicabut izinnya. Tapi oknumnya yang dihukum. Iya. Sedangkan penabungnya itu sekarang ini kebetulan ada di luar itu. Itu mereka menuntut. Kemana menuntut? Maka itu bagaimana perlindungan yaitu dari LPD itu terhadap yaitu para penabung itu. Itu perlu dipikirkan. Itu masalah yang ke dalam. Kalau masalah yang keluar, nah ini masalah kepentingan-kepentingan yang mencampuri urusan LPD itu sendiri. Tapi LPD itu sendiri di dalam pengelolaannya bersumber dari 3 unsur. 1 awik-awik, kedua yaitu peraturan desa, ketiga perda. Kalau dihubungkan dari ketiga hal itu, saya melihat dari hukum perda itu sendiri, yaitu nomor 3 tahun 2017, itu masih ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya saja, LPD menyebutkan ada kemacetan. Tetapi di dalam undang-undangnya pasal 23 tidak ada kemacetan. Itu tolong digarisbawahi. Lihat undang-undang itu. Itu saya sudah baca. Nah, maka itu antara pasal 16 dengan pasal 23 itu terjadi perbedaan. Kalau pasal 16 mengatakan kalau terjadi penyimpangan yaitu karena yaitu LPD itu misalnya jaminan yaitu ragu-ragu itu di sana ada kemacetan, ada ragu-ragu. Tapi dalam pasal 23 tidak ada. Ini undang-undangnya saja sudah masih perlu dipikirkan diadakan revisi. Apalagi petugas LPD-nya. Karena saya lihat di Sinabun, ketua desa adatnya sama sekali tidak mau mengadakan peraram desa. Masyarakatnya bagaimana bisa peraram desa? Padahal itu kewajibannya mengadakan peraram desa. Setiap tahun harus ada peraram desa. Sedangkan itu kewajibannya itu tidak dilaksanakan. Sehingga akhirnya ada orang menganggap LPD itu sudah bangkrut, padahal tidak. LPD itu buktinya ada revitalisasi, bukan revitalisasi, dievaluasi untuk menghidupkan kembali LPD itu sendiri. Sehingga LPD itu bisa berfungsi karena belum dicabut oleh gubernur mau melalui keputusan bupati. Belum ada itu. Iya. Nah, itulah permasalahannya. Kalau tadi permasalahan sebutkan begitu, saya kurang sependapat. Itu perlu dilihat ada oknum tertentu yang memberikan kami yaitu permasalahan yang tadi jumlahnya 86 permasalahan LPD yang sekarang ini perlu ditangani. Maka dari itu dalam pertemuan BKS LPD tanggal 23 Desember di sana katakan perlindungan hukum adat. Hukum adat yang bagaimana? Itu pikirkan yang bagus. Jangan memikirkan hanya dari hukum adat, pikirkan juga dari perda itu sendiri. Perda mengatur apa tidak penyelesaiannya. Kalau dihubungkan lagi dengan hukum adat, apakah diatur penyelesaiannya di hukum adat? Memang diatur. Supaya yaitu dilakukan secara mediasi. Yang istilahnya menurut Bapak Nyoman Budiarne adalah pang pada payu, semuanya diuntungkan. Win-win solution. Iya. Nah itu. Nah maka itu saya yaitu masih kurang sependapat kalau dijelaskan sekian. Masih perlu dijelaskan. Apa alasannya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah terutama para penabung? Contohnya di Sinabun. Itu penabungnya tidak mendapat perlindungan. Apakah yaitu BKS LPD atau LPD mengetahui adanya permasalahan-permasalahan terhadap LSM terhadap yaitu LPD yang mengalami masalah itu. Karena masing-masing desa mengalami perbedaan masalah. Maka itu perlu penanganan secara serius. Karena LPD itu bukan bank, tetapi merupakan yaitu lembaga perkreditan yang bersifat skala kecil, yaitu untuk desa itu sendiri. Tetapi di dalam pelaksananya, karena di dalam undang-undang itu ada lembaga penjaminan, itu berarti mengandung unsur perbankan. Iya. Nah di sini ada pertentangan juga, saya lihat.
Nah, barangkali begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, nah lalu kira-kira apa yang menjadi alasan atau penyebab LPD ini bermasalah? Tadi kan Pak Narde bilang ada masalah intern yang menyebabkan munculnya permasalahan ekstern ini. Nah, kira-kira apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya pengelolaannya, Mhm. proses pemberiannya, Oke. pemberian kreditnya itu. Karena proses pemberian kreditnya itu, mereka itu sering melanggar aturan-aturan. Sering melanggar aturan-aturan. Sangat melanggar aturan-aturan. Jadi kadang-kadang kepentingan pribadi itu jalan. Mhm. Itu. Di samping seperti tadi sekarang pengelolaannya bagaimana? Nah ini pengelolaan ini perlu diadakan peninjauan kembali. Jangan sampai orang tersebut mementingkan diri sendiri, maka dari itu kalau dibawa ke ranah publik itu menjadi tindak pidana korupsi. Iya. Itu, Pak. Oke, baik. Jadi itu permasalahan-permasalahan dan penyebabnya gitu ya. Nah, apa yang telah dilakukan terhadap LPD yang bermasalah kalau dari LSM sendiri? Kalau saya dari LSM mengharapkan Mhm. yang pertama agar diberikan perlindungan para nasabah, terutama para penabung deposit itu perlu diberikan perlindungan karena mereka menaruh dana di sana untuk membantu LPD sehingga LPD bisa berjalan dengan sebaiknya. Sudah itu yang kedua, perlu reorganisasi di dalam pengelolaan maupun di dalam yaitu manajemennya sehingga betul-betul LPD itu berfungsi dengan baik. Maka dari itu saya harapkan BKS dan LPD berfungsi dengan bagus. Itu Oke. ya. Nah, kalau menurut Pak Narde, apakah LPD saat ini itu masih memegang peranan seperti roh pendirinya, yang lembaga perkreditan di desa untuk membantu perekonomian yang ada di desa setempat? Oh, kalau saya pengamatan saya masih berfungsi. Mhm. Maka dari itu saya tadi saya katakan bukan menutup atau mencabut izinnya, tetapi membangkitkan kembali LPD itu karena yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang itu adalah oknum. Mhm. Sedangkan lembaganya masih ada, maka dari itu perlu dihidupkan kembali. Oke. Itu. Jangan masalah yang mengalami penyimpangan silakan dia Mhm. bertindakan. Apakah itu tindakan denda ataukah hukuman apa? Tetapi lembaganya perlu dihidupkan kembali, apalagi ada seruan dari pemerintah menurut Perda Gubernur nomor 3 tahun 2017 akan diberikan bantuan 50 juta. Mhm. Itu saya baca di dalam Perda Gubernur nomor 3 tahun 2017, PP nomor 44 tahun 2017. Sudah. Oke, gitu. Nah, jadi kalau menurut Pak Narde sendiri untuk mencegah terjadinya permasalahan kan tadi pengelolaannya harus lebih baik. Pengelolaannya, Aha. prosesnya. Prosesnya. Betul-betul dalam proses itu sesuai dengan prosedur. Mhm. Jangan main kepentingan. Iya. Itu. Aha. Kemudian orang-orang yang duduk di sana betul-betul orang-orang yang Profesional. profesional. Mhm. Sebagaimana dalam pertemuan tanggal 23 Desember, IT mulai dilaksanakan. Mhm. Itu. Kemudian dalam proses-proses itu betul-betul dibutuhkan yaitu masalah kemampuan dari nasabah itu sendiri. Oke. Ya, jangan sampai yaitu di dalam memberikan kredit melepaskan karakter dari nasabah itu sendiri. Oke, mic-nya mungkin didekatin sedikit Pak Narde. Iya. Ya. Biar jelas kedengarannya. Ya, itu jangan dilepaskan dari karakter. Kalau diingat dari sana, Pak, Mhm. Bu, yaitu ketentuan di dalam perbankan itu ada 5C. Mhm. Yang pertama yaitu kondisi, yaitu keseimbangan, yaitu kemudian karakternya, modalnya, dan sebagainya itu. Ada 5. Itu perlu dipakai pedoman juga. Supaya betul-betul LPD itu bisa membantu masyarakat bukan berdasarkan kepentingan tertentu, tapi berdasarkan prosedur. Aha. Itu. Oke, harus berarti menurut Pak Narde semua pihak harus bergandengan nih untuk mencapai hal tersebut. Tentu saja. Tapi ingat, Aha. dalam bergandengan itu harus mendapat pengawasan dari BKS dan LPD. Oke. Tetap pengawasan itu bukan pengawasan pada waktu ada masalah. Mhm. Pengawasan itu dilakukan sebelum ada masalah sehingga betul-betul berjalan secara efektif dan efisien. Oke, berarti mencegah dulu ya Pak ya, ya biar jangan ada masalah baru kita mengobatinya. Menarik sekali, tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Pak Narde dan juga oleh Pak Nyiri ya selaku Ketua BKS LPD. Nanti kita bakal lanjutkan lagi untuk tanya-tanya ke narasumber kita berikutnya, tapi sebelum itu kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.